Aktivitas renang sangat menyenangkan karena dilakukan di dalam air. Akan tetapi, kamu harus waspada selalu terhadap bahaya di dalam air. Seringkali bahaya tersebut justru berasal dari kesalahan yang dilakukan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus memahami dasar-dasar penyelamatan diri di dalam air. Pengetahuan dasar penyelamatan diri di dalam air itu bermanfaat agar kita terhindar dari tenggelam. Nah, untuk itu, perhatikan uraian berikut agar pengetahuan kita semakin bertambah. Yang pertama adalah waktu dan tempat berenang. Kapan waktu yang tepat untuk berenang? Waktu berenang dapat menentukan aman dan tidaknya di dalam air dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait waktu berenang. Yang pertama, berenang sebaiknya dilakukan minimal 1 jam setelah makan. Yang kedua, tidak berenang di air yang suhunya terlalu panas atau terlalu dingin. Yang ketiga, tidak berada di sekitar air ketika terjadi angin besar, hujan, dan petir. Yang keempat, tidak berenang pada tengah hari. Selanjutnya, berenang dapat dilakukan di sungai, danau, dan di pantai. Namun, agar lebih aman, sebaiknya berenang dilakukan di kolam renang. Ada beberapa faktor memilih tempat berenang agar kamu terhindar dari bahaya. Yang pertama, tidak berenang di arus yang deras dan dalam. Yang kedua, air harus bersih dan tidak terkena polusi. Ketiga, dasar air sebaiknya benda keras seperti batu, kerikil, pasir keras sehingga mudah diinjak. Keempat, dasar kolam terhindar dari benda berbahaya dan bukan lumpur. Kelima, jika berenang di danau, waduk, atau pantai, maka pastikan aman dan tidak ada binatang buas. Selanjutnya, bahaya di air. Aktivitas di air harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun terlihat menyenangkan, kegiatan berenang tidak selalu aman. Berikut ini beberapa hal yang dapat membahayakan dirimu saat berenang. Yang pertama, kejang otot. Kejang otot ini disebabkan karena kelelahan berenang. Kejang otot dapat terjadi karena tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berenang. Bagian tubuh yang sering mengalami kejang otot adalah lengan dan kaki. Bahaya yang kedua adalah panik dan gugup. Apakah kamu pernah panik? Apa yang menyebabkan kamu panik? Nah, panik ketika berenang itu disebabkan oleh perilaku yang tidak hati-hati. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan gerak sehingga beresiko tenggelam. Yang ketiga, sulit bernapas. Bahaya lainnya adalah sulit bernapas. Sulit bernapas disebabkan karena kehabisan tenaga. Akibatnya, tubuh tidak mampu mengendalikan diri sehingga sulit bernapas. Yang keempat, arus air dan ombak. Arus air dan ombak biasanya terjadi di sungai dan di pantai. Jika berenang di sungai atau pantai, harus selalu waspada. Oleh karena itu, sebelum berenang di sungai dan pantai, hendaknya memperhatikan kondisinya terlebih dahulu. Yang ketiga, upaya penyelamatan diri di dalam air. Apa yang akan kamu lakukan jika mengalami masalah di air? Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan sebelum beraktivitas di air. Di antaranya, yang pertama, menguasai gerak dasar renang dengan baik. Kedua, selalu didampingi oleh orang yang sudah ahli berenang. Ketiga, selalu mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang. Keempat,
belajar cara mengatasi pertolongan pada diri sendiri. Kelima, dapat mengukur kemampuan sendiri. Keenam, meminta pertolongan jika memang membutuhkannya. Yang ketujuh, tidak panik dan tetap tenang jika terjadi keram. Contoh peraturan di dalam kolam renang. Anak Ibu bisa dilihat di sini contoh peraturan yang biasanya ada di kolam renang. Yang pertama, kepada orang tua, guru, atau pembimbing wajib menjaga keselamatan anak didiknya. Kedua, diharuskan berpakaian renang saat berenang. Tiga, tidak bercanda pada kolam renang. Keempat, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai cara penyelamatan diri di dalam air. Untuk latihannya, berikut ada 5 soal yang harus anak Ibu kerjakan. Yang pertama, apa manfaat pengetahuan dasar penyelamatan diri? Tuliskan 4 yang harus diperhatikan dalam waktu berenang. Ketiga, sebutkan tempat yang dapat dilakukan untuk berenang. Kelima, tuliskan 5 faktor memilih tempat renang agar terhindar dari bahaya. Kelima, tuliskan 4 hal-hal yang dapat membahayakan diri saat berenang. Nah, ini tugas kita, silahkan dipindahkan ke buku latihannya dan jawab dengan bagus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Shalom.